Mau tahu nggak kenapa KUHP berlakunya 2 Januari 2026 bukan 1 Januari? Kenapa coba? Tahu nggak? Coba kenapa? Agak. Ini konspirasi gue sih. Oh Karena iya. di pasal KUHP yang baru kan ada pasal kohibitasi itu pasal berapa ya? Ada pasal kumpul kebo lah. Iya. Nah, kalau 1 Januari itu kan malam tahun baru kan. Oh gitu Kalau ya. kalau diberlakukan pas Iya. malam tahun baru banyak yang kena nanti. Iya. Masses why so torn, masses why so torn, masses why so torn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari Matoy, Mahasiswa Sotoy. Jadi di sini kita sebenarnya ingin memberikan sosialisasi KUHP yang sebentar lagi akan berlaku. Sebenarnya bukan lebih sosialisasi sih, karena kan sosialisasi kan tugas pemerintah ya. Jadi lebih ke diskusi terkait KUHP Iya. yang bentar lagi akan berlaku. Atau Ngobrol-ngobrol sih Iya, lebih cocok bisa ya. bilang sih. Karena diskusi kayak Iya. terlihat akademis banget Iya. gitu. Kita ngobrol-ngobrol KUHP yang akan berlaku pada tanggal berapa, Ki? 2 Januari 2026. 2 Januari 2026. Betul. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang pasal-pasal kontroversial di KUHP, kita ingin tahu dulu sebenarnya, kita ingin menjelaskan bagaimana sih sejarah KUHP itu, Ki ya? Iya, betul. Boleh sejarah gimana KUHP? Nah, kita mau tariknya nih kemana dulu nih? Karena kan kalau kita berbicara tentang itu kan ada korelasinya lah dengan faktor dari penjajahan. Karena kan kita pernah dijajah Belanda gitu. Oke. Nah, Belanda pernah dijajah oleh Prancis, kemudian Prancis pernah dijajah Romawi. Mungkin kita bahas dikit-dikit ya. Oke, Karena kan boleh. kalau berbicara tentang sejarah kan panjang gitu ya. Benar-benar. Jadi kayak yaudah kita bahas yang sedikit-sedikit lah. Nah, kalau dilihat dari tarik sejarahnya tuh mungkin kita bisa nariknya tuh sampai ke Prancis. Bahkan mungkin bisa lebih lagi ya sampai ke Romawi. ya KUHP yang dulu tuh KUHP yang sekarang nih yang berlaku tuh kan tahun 46 ya mulai Iya. berlaku. Itu berarti katanya sih copasan dari Belanda. Betul. Ketiplek emang kayak gitu, Ki? betul. Tapi Oh. sebelum dari 1946 tuh 1915 tuh udah diberlakukan juga. Dia Oh. udah diapain terus berlakunya 1918. Ini ya, apa namanya? Wetboek van Strafrecht Indies for ya. Netherlands. Iya, Indies ya, khusus untuk India India Belanda. Belanda. Benar-benar. Jadi kita mau Coba. narik nih. Langsung berarti kan KUHP dimulai dari zaman Romawi dulu Romawi, berarti. Oh, undang-undang iya. hukum pidana tuh sebenarnya udah ada di Iya. Romawi. Iya. Gimana? Karena kan kalau kita bicara KUHP itu kan sebetulnya kita tuh membahas tentang masalah kodifikasi ya. Jadi ya kodifikasi atau penyatuan gitu kok udah ada lah di zaman dari Romawi. Seperti adanya asas legalitas yang Oh. waktu itu tuh kayak produk hukumnya tuh kayak 12 tables gitu. 12 tables. Oh, Iya. itu 12 meja gitu. Bukan kayak 12 apa ya? Kayak kalau orang tuh memang sih tables tuh kan kalau kita bilangnya kayak meja ya, tapi sebetulnya tables itu kayak apa ya? Kayak perunggu apa gitu. Buat kayak prasasti Iya, gitu. betul. Oh, itu aturan tertulisnya di situ. Tidak gimana? begitu juga, cuma salah satu monumental yang terkenal itu di situ. Table. Bahkan di situ juga mungkin pernah dengar Corpus Juris Civilis nggak? Corpus Juris Civilis. Nah, itu apa, tuh- Ki? Nah, itu salah satu produk hukumnya juga dari dari Kaisar Justinianus. Ya. Kaisar Justinianus. Betul itu maksudnya. Itu dia suka klub bola, suka nonton sepak bola, Ki. Serius. Kaisar Coach Justin bukan? Itu mah iya juga. Beda. Jadi Kaisar itu dia pertama kali berarti mengkodifikasi. Iya di betul. Nah Romawi. disitulah awal mula dari sistem hukum tertulis dan juga asas legalitas dan bahkan mungkin bisa dibilang cukup mempengaruhi ya di negara-negara Eropa kontinental gitu. Dulu kan mereka kan ada Romawi Barat kan di Iya. Eropa. Iya. Terus Eropa masuk. Iya. Mungkin Perancis dulu. Iya. Tapi ini lebih ke Mengadopsi. tepatnya Romawi kuno sih. Romawi kuno ya. Iya. Oke. Terus Memang sih ada pembagian-pembagian gitu ya. Nah terus karena kan Romawi ini kan menjajah Prancis ya akhirnya ya. Nah mungkin pernah dengar istilah kode penal dari ini ya. Napoleon. Nah Napoleon Bonaparte itu tahun 1800 sampai dengan 1804 sampai dengan Itu kode 1810. pidana ya. Betul, tapi yang di Perancisnya gitu. Benar-benar. Jadi ya mereka udah punya produk hukum sendiri itu kan kodifikasi tersendiri. Nah itu dari zaman Napoleon lah kalau kita identiknya atau sering mendengarnya gitu ya. Nah di situ tuh juga ngebahas tentang itu tuh kayak kepastian hukum, Legalitas gitu ya. yang kayak gitulah kayak pasti. kesetaraan dan lain sebagainya. Benar. Lanjut ke Zaman Belanda. Ya. Karena kan Prancis ngejajah Belanda. betul. Nah sebetulnya kan selama itu Belanda masih ngemakai juga kan punya Prancis kan. Barulah
di tahun 1870 tuh kayak ibaratnya tuh gini lah, kayak pemerintah Belanda tuh kayak ayo kita apa nih buat KUHP sendiri gitu. KUHP nasionalnya Belanda gitu. Itu di tahun 1870. Berarti sekitar 70 tahunan ya dari 1811. Oh iya, lumayan dijajah segitu kan. lah. Iya. Terus selama itu tuh memakai KUHP-nya dari Prancis ya, dan di 1870 tuh dibentuklah kayak semacam tim-tim gitulah, kayak mungkin kayak tim sekarang kayak ada Tim yang dulu kayak Prop Tuti, Prop apa gitu kan. Nah, ibaratnya kayak gitulah kan. Ada di Belanda juga. Ada di Belanda juga 1870. Dan selesainya itu 1881. Itu udah satu ditok gitu disahkan. Berapa tahun tuh? Kurang lebih 10 atau 11 tahun ya. Ya, tapi di sana tuh nggak langsung diberlakukan. Jadi 1886 lah baru mulai diberlakukan. 5 tahun Ya, setelah 5 tahun. disahkan. Karena kan ini berbicara tentang kodifikasi ya, jadi kayak butuh waktu nih kayak sosialisasi dulu kali ya. Bener. Kalau di kita berapa tahun, Bang? Dari kemarin disahkan KUHP 2023. Mulai berlaku 2006, 3 tahun berarti 3 tahun kita ya. Lanjut masuk dari Belanda kan ngejajah Indonesia nih. Dia bawa dong berarti si Wetboek van Strafrechtnya. Wetboek van Strafrecht itu kitab undang-undang hukum pidana ke Indonesia. Tapi sebetulnya pada masa itu tuh Indonesia tuh punya hukum pidana sendiri. Ya kayak hukum adat gitu kan. Masing-masing daerah kan punya hukum adatnya masing-masing kan, yang juga memuat sanksi pidana. Jadi ya mungkin kalau dari sejarah itu kan oke lah kan, kita kan ada hukum yang hidup di masyarakat kan, dan juga diakui KUHP sekarang ya. Tapi kalau dari sejarah kodifikasi atau dari KUHP-nya sendiri itu kita masih pakai punya Belanda. Sampai di tahun 1915 tuh disahkan tuh KUHP-nya di Indonesia, dan baru berlakunya tuh di 3 tahun kemudian 1918. Itu yang Wetboek van Strafrecht for Nederland Indie betul, itu ya. Betul. Yang buat bumi orang Indonesia lah. Iya, sampailah di 1945. Sebetulnya di zaman Jepang tuh juga masih berlaku ya, cuman kan 3,5 tahun kan singkat ya. Jadi mungkin Belanda apa ya, nggak sempat ya. Indonesianya belum transformasi lah. Mungkin tetap pakai KUHP-nya Belanda masih pakai, cuman ada beberapa ketentuan pidana lah yang ada istilah Belandanya tersendiri, istilah Jepangnya segitulah kayak. Terus kan KUHP di Indonesia kan kok bisa 45 Indonesia merdeka nih, berarti Indonesia udah jadi negara Indonesia berdiri sendiri lah. Kok bisa pakai KUHP Belanda tuh dasar hukumnya apa? Maksudnya dia langsung copas aja kayak yang 1918 apa gimana tuh? Jadi diberlakukanlah asas konkordansi, karena kan 18 Agustus itu kan ini kan pengesahan atau pengakuan Undang-Undang Dasar itu kan, pembentukan itu kan. Nah, salah satu di pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945 itu di peraturan peralihannya kurang lebih gini lah bunyinya. Mungkin teman-teman bisa ngecek sendiri lah di Undang-Undang Dasar ya. Kalau misalnya pada saat itu belum ada aturan yang berlaku atau yang ditetapkan, maka aturan sebelumnya diberlakukan. Oh, itu ada di Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau kita di ibaratnya tuh kayak asas konkordansi lah gitu kan, kayak diambil dari Undang-Undang Belanda. Karena kan kalau kita baru merdeka ya, kayaknya belum sempat sih mikirin sana ya. Masih mikirin yang lain dulu. Kita masih mikir menterinya siapa, itunya siapa. Jadi kayak masih kopas lah dari punya Belanda. Berarti disahkannya di Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 kan, yang KUHP lama. Itu betul. Kan merdeka 45 nih, tapi disahkannya 46. Nomor 1. Maksudnya itu nggak ada hal spesial di situ. Nggak ada. Sama aja sih dengan dasar hukumnya di pasal yang ketentuan pasal berapa tuh di Undang-Undang Dasar 45? Di ketentuan peralihan lah. 37. Aduh lupa. Nanti lah teman-teman. Yang mungkin teman-teman bisa cek sendiri yang jelas. Pokoknya KUHP yang lama atau yang sekarang ini itu dulu dari Belanda sebenarnya. Copas plok ketiplek, malah apa namanya, dendanya tuh masih denda 300 perak, 250 perak kan. Kayak mending bayar denda daripada di penjara gitu kan. Nggak gitu sih. Kalau waktu itu ya oke. Cuma kan walaupun ada ketentuan apa ya, Perma ya kalau nggak salah ya. Di Perma 2010. 2011 yang menggenapi lah, menambah jumlah dendanya. Dikali lipat lah atau dikonversi lah bahasa kita ya. Nah, sekarang nih KUHP baru udah mau berlaku. Asal usulnya dari mana nih? Siapa sih perancang pertama gitu? Apakah dalam bentuk satuan khusus kah, tim apa gimana tuh? Kayak kenapa KUHP baru ini cikal bakalnya dari mana nih? Ya kurang lebih sama sih kayak di Belanda ya. Jadi setelah kita kemerdekaan itu kan kayak kita tuh kayak ngebentuk gitulah kan. Dimulai dari tahun 1962 atau 1963 gitu ya. Jadi kayak ada Prof Sudarto,
dan dan Undip. iya Nah. betul, dan yang lain-lainnya lah Prof kayak Mulyatno masuk gak situ yang Polri, masuk, polisi dia kan? iya masuk Oh, di salah awal-awal satu, tuh masuk dia. Prof Sudarto tuh menteri kan dulu kan? Iya, Dia menteri kehakiman. Menteri hakim. Iya, kehakiman. Kalau Zamannya, sekarang kan ya. menteri hukum ya, kalau dulu kehakiman. Ini tahun 1963. Nah, kemudian Pertama kali ketua tim dibentuk untuk buat KUHP nasionalnya Indonesia lah. iya, gitu. betul, kurang lebih gitulah. Terus? Jadi itu masa-masa itu tuh udah banyak tuh kayak pergantian ketua ya, kayak pernah ketua juga tim, ada tim-tim. ada yang dari UI, ada Undip ya, kayak Iya. kalau di kita kan pernah Prof Andi Hamzah ya, Prof Andi Hamzah. Nah, Terus siapa lagi Ki yang terkenal? Ruslan Saleh. Prof Muladi. Prof Muladi Iya, juga kalau nggak pernah. salah Ruslan Saleh itu nggak tahu ya pernah jadi ketua, kayaknya anggota doang sih. Terus Prof Ya. Barda pernah nggak? Prof Barda pernah. Yang kemarin yang kita tahu sih Yang Prof terakhir itu Prof Arkris Tuti. Tuti Ya, sama Prof sama yang Edi. ngesahin Prof Edi. Iya, Jadi yang berani ngesahin KUHP ini Prof Edi dari UGM ya dia. iya. Nah, kenapa sih lama banget butuh waktu? Padahal kalau kita lihat nih teman-teman lihat di KUHP sebenarnya kurang lebih nggak jauh beda sih sama Iya. KUHP lama, walaupun ada pasal-pasal yang beda lah yang punya kita sendiri. Iya. Kenapa butuh waktu sekitar 70 tahun atau 60 tahun berarti ya dari 63 tuh? Mungkin bisa kita kaitkan juga ya dengan sejarah teman-teman, karena kan prosesnya itu kan pasti ada kayak pengaruh politik, kayak ini kan Bisa ini jadi. kodifikasi, ibaratnya tuh ini tuh kayak kitab suci gitu. Benar-benar. Jadi kita menyusunnya tuh ya harus hati-hati gitu Iya kan. sih. Makanya prosesnya tuh cukup lama. Kalau nggak salah di 2019 tuh pernah hampir disahkan, Bang. Oh, demo tapi Iya, kan. betul. Lo ikut demo nggak dulu? Kagak sih. Oh. Lu ikut? Kagak lah. Ah. Soalnya kan kita kalau misalnya anak hukum ya, kita ngelihat punya KUHP sendiri tuh kayak enak aja. Ini kan kitab sucinya anak pidana gitu. Iya. Jadi kayak maksudnya kita harus punya sendiri lah gitu. Kalau KUHP aja kan kita punya sendiri ya. Iya, Kalau KUHP kan punya sendiri ya. Dari tahun 1981. 81 benar. Nah, ini kita baru mulai di 2023. Tapi sekarang KUHP yang barunya belum ada. Iya. Lagi dirancang. Mungkin nanti di sesi selanjutnya ya, Kita sesi bahas. khusus ya. Nah, perbedaannya KUHP baru sama KUHP lama apa aja sih, Ki? Karena banyak, maksudnya dari lama kan 70 tahun tuh para ketua tim tuh ngerancang banyak perbedaan pemikiran lah, ada yang pemikirannya terlalu ke kanan, ada yang ke kiri, ke kiri. Iya. Nah, itu kan pasti dimasukin ke sini kan susah kan gontok-gontokan tuh. Nah, itu apa aja sih jadi akhirnya yang udah disahkan ini perbedaan sama KUHP lama? Contoh kecilnya aja. Kalau kita bahas mungkin panjang ya, karena bahas ada sesi aja. tersendiri lah nanti kan. Mungkin secara singkat aja. Karena waktu kita juga terbatas, itu tuh ada kayak pasal kohabitasi. Nah, kalau dulu kan nggak ada yang gituan kan. Kalau sekarang tuh udah mulai diapain lah. Juga ada pasal mengenai santet ya, meskipun santet itu teman-teman jangan salah gitu. Nanti mungkin kami jelasin lah di sesi tersendiri. Sama menambahin juga sih sebenarnya kan ini juga Ki, ketentuan di buku KUHP baru itu cuma ada dua buku. Di KUHP lama kan ada 3. Betul. Di KUHP lama tuh ada buku satu tentang umum, kedua kejahatan, ketiga pelanggaran. Kalau sekarang cuma ada 2. Iya. Satunya ketentuan umum, keduanya tindak pidana. Karena kejahatan sama pelanggaran dianggap tindak pidana. Jadi cuma ada 2 buku. Iya. Dan itu Bang ngaruh juga loh ke salah satu ini sanksi pidana ya. Karena kan dulu ada putusan ini ya, kurungan dari pelanggaran. Sekarang nggak ada kurungan. Sekarang nggak ada. Coba jelasin kurungan itu apa, Ki? Ya, kurang lebih kurungan itu ya sanksi pidana yang dijatuhkan untuk pelaku tindak pelanggaran. Ya. Dan juga biasanya tuh ancamannya di bawah 1 tahun. Tapi kan kalau misalnya diberlakukan lagi ya, mungkin kekhawatiran kita tuh kan over kapasitas gitu ya, atau overcrowding gitu ya di lapas. Sekarang jadi udah nggak ada kurungan. udah nggak ada lagi kurungan. Adanya tindakan ya. Yang nanti kita akan bahas juga di episode lainnya. Sama ini juga sih yang beda di sini tuh orientasinya, Ki. Dulu kan KUHP lama lebih ke sarana balas dendam. Retributif. Lex talionis. Nah, padahal kalau sekarang tuh orientasinya lebih ke keadilan korektif, restoratif, sama rehabilitatif. Betul. Keadilan korektif itu untuk pelaku, untuk dikasih sanksi sesuai dengan porsinya. Iya. Keadilan restoratif untuk pemulihan korban, keadilan rehabilitatif untuk pelaku dan korban. Gitu. Nah, terus itu terkait sejarah KUHP sih. Nanti yang bakal berlaku 2 Januari
2026. Mau tau nggak kenapa KUHP berlakunya 2 Januari 2026 bukan 1 Januari? Kenapa coba? Tahu nggak? Coba kenapa? Agak. Ini konspirasi gue sih. Oh, Karena di pasal KUHP yang baru kan ada pasal kohibitasi itu pasal berapa ya? Ada pasal kumpul kebo lah. Iya. Nah, kalau 1 Januari itu kan malam tahun baru kan. Oh gitu Kalau ya. kalau diberlakukan pas Iya. malam tahun baru banyak yang kena nanti. Iya, make sense. Makanya untuk terakhiran lah closingan sebelum pasal Astaga. KUHP berlaku 2 Januari 2006 aja. Mungkin pemikiran DPR kayak gitu kan. Jadi pas-pasin dulu gitu Ya, ya. masih 1 Januari. Tapi Bang, gue jadi karena lu bilang gitu, gue jadi kayak penasaran. Menurut lu tindak pidana apa yang pertama kali dikriminalisasi berdasarkan KUHP? tindak ya kumpul kebo sih. Iya sih. Karena baru 1 Januari mungkin Iya. belum puas kali ya. Tapi Iya. menurut lu apa Ki? Tindak pidana apa yang kayaknya berlaku pertama kali? Itu bisa jadi sejarah loh pelaku. Iya, bisa KUHP jadi pertama. ikonik ya. Nah, Nanti mungkin di artikel adalah orang pertama ya yang masukin dikenakan. CV. Ya Menurut sih lu, kalau menurut gue sih kohabitasi ya. kohabitasi juga ya. Iya, Tapi karena Kohabitasi kan delik aduan ya. iya sih delik aduan ya Maksudnya itu jadi susah. bantuan. Tapi kalau delik umum pasti ya pencurian kayak gitulah, iya. penipuan. Iya, bisa jadi sih kalau nggak pencurian ya kohabitasi. Cuman kohabitasi kan delik aduan ya. Benar. Kalau yang baru-baru tuh ya itu doang sih atau nggak santet, tapi santet juga sekarang Iya. jarang ya yang menjual santet. Tapi Iya. ntar kita bahas lah. Iya. Itu aja sih yang Iya. kita ingin melakukan perkenalan maksudnya untuk Iya, awal-awal. Jadi next video selanjutnya kita akan membahas pasal-pasal kontroversi yang ada di KUHP. Iya. Jadi sekian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. terima kasih.